Quran Surat Ali Imran ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya sebagian dari ahlul kitab ada juga yang beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Dalam keadaan khusyuk kepada Allah, tidak mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah. Sesungguhnya Allah cepat sekali perkiraannya. Sesungguhnya sebagian dari ahlul kitab ada juga yang beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Ada suatu riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun ketika datang berita dari Habsyi bahwa Najasyi atau Negus As-Samah telah meninggal. Sebelum itu beliau telah memeluk Islam dan pernah dijadikan wakil oleh Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Sesampai berita ini, Rasulullah mengajak salat gaib untuk beliau. Untuk menghilangkan keraguan sahabat-sahabat, Rasulullah turunlah ayat ini yang telah terang isinya menyebutkan bahwa ada juga ahlul kitab yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad, dan beriman pula kepada pegangan mereka sendiri, ajaran Al-Masih. Bahkan imannya kepada Muhammad tersebab mereka beriman kepada kitab mereka tidak terpengaruh oleh rasa benci atau dengki. Itulah dia Najasyi yang berlinang-linang air matanya ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan dan menerjemahkan surah Maryam yang membela kesucian darah suci Maryam binti Imran. Betapa dia tidak beriman, sedang dalam kitab Injil yang 4 sendiri tidaklah ada keterangan yang demikian jelasnya, sejelas Al-Quran dalam membela kesucian Maryam. Bukan Najasyi saja, Adi bin Hatim, putra budiman dan dermawan, Hatim Taib, datang sendiri ke Mekah dan karena iman Nasraninya lah dia masuk Islam. Pada waktu itu baru datang. Salib emas masih tergantung di lehernya dan dibukanya di hadapan Rasulullah setelah dia mengucapkan kalimat syahadat. Abdullah bin Salam sudah mencapai martabat pendeta atau ahbar dalam agama Yahudi. Karena imannya kepada Tauratlah dia beriman kepada Nabi. Salman anak Persia berpindah-pindah agama karena mencari pegangan yang teguh. Akhirnya masuk Islam karena menuruti nasihat dari seorang pendeta Nasrani. Bahkan sampai kepada zaman kita sekarang ini pun dalam abad ke-15 Hijriah, banyak ahlu kitab yang membebaskan diri dari ikatan tradisi karena beriman pada kitabnya sendiri, dengan sendirinya percaya kepada risalah Muhammad. Seperti Leopold Weiss, orang Yahudi dari Austria, masuk Islam dan menjadi pembela Islam dengan nama Muhammad Asad. Mereka mengatakan iman dalam keadaan khusyuk kepada Allah, artinya menjadi muslim yang benar-benar yang taat mengerjakan ibadah kepada Allah menurut ajaran Islam. Bukan Islam di mulut saja. Tidak mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yaitu tidak mereka sembunyikan kebenaran karena misalnya mencari kehormatan dan kedudukan. Sebab kehormatan dan kedudukan adalah harga yang sangat sedikit
jika dibandingkan dengan hidup mempertahankan kebenaran. Seumpama Najasyi yang meninggal dan disolat gaibkan, Baginda adalah seorang raja besar. Baginda tidak takut kerajaannya akan jatuh karena dia memeluk Islam. Bahkan sampai wafatnya, Baginda masih tetap jadi raja. Mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah. Artinya surga Jannatun Naim jugalah yang menanti mereka, seperti muslim yang taat yang lain juga. Sesungguhnya Allah cepat sekali perkiraannya. Artinya diperkirakan Allah lah perubahan hidup itu. Dari kufur kepada iman dengan cepat sekali. Gelap hilang, terang pun datang. Dosa yang lama semuanya hapus. Dan mereka memperoleh bahagia hidup yang baru dalam iman. Setelah semuanya ini diuraikan dengan terang dan jelas bahwa iman kepada Allah meminta pengorbanan harta dan jiwa supaya sanggup menderita, diperingatkan dalam kemenangan orang yang kafir jangan sampai memesona mukmin, bahwa dalam kalangan ahlu kitab pun ada teman kita, orang yang sudi menampung kebenaran asal mendapat keterangan yang jelas. Akhirnya diberikanlah pegangan teguh bagi mukmin dalam perjuangan menuju cipta